Di tengah suara berdenging di telingaku, samar-samar suara tangis Dinda berubah menjadi alunan doa. Itu adalah doa yang aku ajarkan padanya. Aku tak menyangka masih bisa mendengar suara itu, walau dengan semua rasa sakit ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sobat horor. Kembali lagi di podcast Bagi Horor. Dan kini kita akan melanjutkan part ke berapa ya? Part ke 5 kah? Ya, part ke 5 harusnya ya. Dari cerita Bang Dioseta yang berjudul Tumbal Manten. Ya, di hari Jumat ini mohon maaf ya, kemarin hari Kamis itu nggak ada episode baru, nggak ada upload, terus nggak ada live juga hari Kamis kemarin karena banyak sekali aktivitas. Terus ditambah pulang tuh udah kayak remuk banget badan rasanya. Tapi hari ini bisa kembali kita upload konten lagi ya, upload cerita lagi untuk kalian dengarkan. Mohon maaf dulu sebelumnya teman-teman. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya, lancar terus apa yang sedang kalian kerjakan dan dipermudah segala urusannya. Kita akan masuk ke part 5 dari Tumbal Manten, cerita dari Bang Dioseta. Link sosial media Bang Dioseta lengkap ada di deskripsi dari episode ini. Kalau kalian mau cari cerita yang lain dari Bang Dioseta, langsung aja kunjungi Karya Karsa dan juga Twitternya. Oke, langsung aja kita masuk ke cerita Tumbal Manten, part kelima. Pasang headset kalian, tutup pintu, matikan lampu, podcast Bagi Horor siap membagikan ceritanya. Selamat mendengarkan. Tumbal Manten part 5 by Dioseta. Aku berlari menuju sebuah bangunan tua yang menentukan nasib dan nyawa seorang anak perempuan. Nuri yang sedang dalam pengaruh gaib harus melayani nafsu seekor kerbau gila yang cacat tanpa mampu mengendalikan tubuhnya sendiri. Kilatan nyala-nyala api di belakangku. Sepertinya Bapak dan Bimo berhasil menahan Bagandas untuk mengejarku. Dan yang berada di tanganku, keris Roko Sukmo. Entah bagaimana pusaka ini bisa ada di tanganku saat ini. Tubuhku gemetar. Rasa takutku akan sosok penguasa hutan desa ini benar-benar menguasai tubuhku. Walau tidak ada satupun makhluk gaib di sekitarku, aku merasakan rasa yang membuatku menghantui dari segala arah di dalam ini. Kalau mau mundur, hanya inilah saatnya. Kalimat itu yang sempat terlintas di pikiranku saat ini. Tapi, bila aku melakukan hal itu, artinya aku mengorbankan nyawa 2 anak perempuan dan desa ini akan terus dalam kesesatan atas pemujaannya terhadap Ndoro Kantun. Bisma, ingat, kamu tidak pernah sendiri. Tuhan kita itu jauh lebih kuat dibanding setan itu. Teriak Bapak dari jauh. Entah, sepertinya Bapak merasakan kegelisahanku. Mendengar itu, aku pun sedikit mendapatkan semangat dan memberanikan diri mendobrak pintu bangunan itu. Dengan sekuat tenaga, aku mendobrak pintu kayu yang hanya tertahan oleh kayu kecil yang mengganjal dari dalam. Aneh, hanya asap putih dan aroma kemenyan yang tercium dari dalam ruangan. Aku menapakkan kakiku masuk ke dalam, dan seketika suasana di ruangan ini berubah drastis. Sebentar, ini bukan ruangan. Tepat setelah aku melewati pintu itu, hawa dingin semakin pekat. Mataku memandang tingginya pepohonan tua yang telah mengering dan tertutup oleh kabut. Aku pun menoleh ke belakang dan melihat pintu di belakangku sudah menghilang. Alam gaib. Pintu itu menghubungkan ke alam ini. Aku tak sempat mengkhawatirkan bagaimana caraku untuk keluar nanti. Yang terpenting saat ini adalah keadaan Nuri dan Dinda. Tempat ini berbeda dengan sebelumnya saat aku dan Dinda disembunyikan di dimensi lain, desa Sandi Alas. Kali ini, aku benar-benar tidak tahu
di mana kami berada. Mungkin saja selama ini bangunan keramat ini menyembunyikan alam ini. Suara alunan tembang sinden terdengar dari jauh bersama alunan gamelan yang mengiringinya. Suaranya begitu jauh, namun keberadaan suara itu seolah memang diperuntukkan untuk terdengar hingga tempat ini. Aku mencoba untuk terus berjalan mencari keberadaan Dinda dan Nuri. Hanya pohon-pohon kering dan bau amis darah yang tercium di antara kabut pekat ini. Sampai akhirnya, samar-samar, aku pun melihat pergerakan dari kabut. Itu adalah bayangan sosok seseorang yang tengah menari. Gerakannya begitu gemulai dengan lekukan tubuh yang tergambarkan sempurna oleh bayangan di balik kabut. Suara tembang yang sayup-sayup terdengar seolah mengiringi sosok yang menari itu. Aku mendekat dan semakin menyadari bahwa setiap gerakan tarian itu begitu menawan. Gerakan pinggulnya seolah menggoda siapapun yang menyaksikannya. Dan bila kuperhatikan, sosok perempuan itu memang sedang menari seolah merayu seseorang. Jangankan orang itu, melihat bayangannya saja sudah membuatku merasa tergoda. Semakin aku mendekat, semua semakin jelas. Ada obor-obor yang mengelilingi sebuah altar. Di atasnya ada seorang perempuan yang menari. Itu Nuri. Tarian Nuri itu ditujukan pada Kiai Sungu Langkir, sang kerbau gila yang cacat. Ia benar-benar kehilangan kesadarannya dan bertingkah seperti pelacur yang sedang menggoda seorang pria. Tapi yang mengerikan, yang ia rayu dengan tariannya itu adalah seekor kerbau yang menjijikkan. Sebelum aku mendekat, aku berusaha berhati-hati mencari keberadaan Dinda. Perasaanku tidak enak bila ritual ini masih terjadi. Mungkin saja terjadi sesuatu yang buruk dengan Dinda. Dan benar, baru sebentar aku menolehkan wajahku ke beberapa sisi tempat itu. Aku melihat ada seorang perempuan yang terbaring, tak sadarkan diri, di bawah salah satu pepohonan. Wajahnya pucat, ada bekas darah mengalir dari sisi matanya. Dinda, Dinda bangun Dinda, Dinda. Aku mencoba membangunkannya dengan hati-hati, namun tak ada respon dari tubuhnya. Aku mencoba memeriksa nadi dan nafasnya. Beruntung, ia masih bernafas, tapi keadaannya cukup parah. Dinda, Dinda, bangun Dinda. Aku mengambil minyak rempah yang kubawa dan menggerakkannya di bawah hidung Dinda. Aroma menyengat dari minyak ini seharusnya bisa menyadarkannya. Mas Bisma. Dinda tersadar dengan tubuh yang lemah. Ia memegangi kepalanya seolah menahan rasa sakit yang amat sangat. Nuri mas, Nuri mas, ucap Dinda yang masih terus mengkhawatirkan adiknya. Aku berusaha menutup mulutnya agar tidak membuat kegaduhan. Saat Dinda sudah tenang, aku pun menunjukkan apa yang sedang terjadi di tempat itu. Dinda mulai panik saat melihat adiknya tengah menciumi kerbau itu sembari menari dengan sensual. Apa yang terjadi sama kamu, Dinda? Tanyaku. Dinda menceritakan bahwa saat ia masuk ke bangunan itu, ia berusaha menyadarkan Nuri dan membawanya pergi. Namun sosok yang sudah merasuki Nuri melawan. Aku manggil Nuri berkali-kali, Mas, tapi dia gak sadar. Mengetahui keberadaanku, Kiai Sungu Langkir menatapku dengan mata yang aneh. Aku tidak sadar dengan apa yang terjadi. Tapi tiba-tiba mataku meneteskan darah dan sekujur tubuhku terasa sakit. Dinda berteriak, namun tak sedikit pun ada suara yang keluar dari mulutnya. Semakin ia mencoba berteriak, semakin rasa panas di tenggorokannya membakarnya. Aliran darah dari matanya semakin deras, dan seperti ada sesuatu yang mengadu otaknya. Saat Dinda merasa kesakitan, tiba-tiba tatapan wajah Nur itu berubah.
Ia menarik tubuh Dinda menjauh dari Kiai Sungkulangkir hingga rasa sakit di kepala Dinda mulai mereda. Sayangnya, rasa sakit itu terlanjur membuatnya kehilangan kesadaran. Dinda hanya melihat adiknya kembali ke arah kerbau cacat itu. Bodohnya aku, Mas. Malah Nuri yang menyelamatkanku, Mas. Ucap Dinda. Aku pun mengerti apa yang terjadi. Sepertinya Kiai Sungkulangkir bukan kerbau biasa. Saat Ndoro Kantur merasuk ke tubuhnya, kerbau itu juga memiliki kesaktian untuk melindungi dirinya. Tunggu di sini, biar aku yang menghentikan mereka, ucapku. Aku ikut, Mas. Biar aku yang coba nyadari Nuri, balas Dinda. Kamu yakin? Dinda mengangguk. Aku memeriksa keadaan Dinda yang sebenarnya masih jauh dari kata pulih. Namun sepertinya aku memang membutuhkan bantuan Dinda untuk menyelamatkan Nuri. Ya udah, hati-hati. Cukup selamatkan Nuri. Jangan coba-coba berhadapan dengan kerbau itu ya, ucapku. Dinda mengangguk. Sepertinya ia juga paham dengan keadaannya. Aku menggenggam kerisku dengan erat dan mengincar sosok kerbau yang sedang menikmati tarian Nuri itu. Aku berlari mendekat. Namun sebelum aku mencapai Kiai Sungkulangkir, tiba-tiba kepalaku terasa sakit. Mataku terasa kabur, tak mampu melihat arah dengan jelas. Mas! Teriak Nuri. Namun baru saja dia mengkhawatirkanku sejenak, Nuri kembali terjatuh. Sepertinya ia juga merasakan hal yang sama denganku. Sakit. Rasa di kepalaku begitu sakit. Tanpa sadar, aku menyentuh cairan yang keluar dari hidungku dan menyadari darah mulai mengalir keluar dari tubuhku. Ini kutukan. Aku kembali menarik Dinda untuk mundur menjauh. Sama sekali tidak ada kekhawatiran di antara Kiai Sungkulangkir dan Nuri atas kehadiran kami. Kami bukan ancaman bagi mereka. Dinda mulai mengatur nafasnya dan berusaha mempertahankan kesadarannya. Ternyata bukan tidak ada orang yang mencoba menghentikan ritual mereka. Mungkin ada, tapi gak ada yang bisa bertahan dari kutukan yang melindungi ritual ini, ucap Dinda. Aku memandang arah darah di tanganku yang berasal dari hidungku. Apapun yang terjadi, aku harus menghentikan ritual ini. Setidaknya, aku harus menghujamkan keris pusaka ini ke tubuh kerbau itu. Tunggu di sini, sampai ku beri aba-aba, ucapku. Mas, jangan nekat. Dinda menarik tanganku dan berusaha menahanku untuk pergi. Namun aku dengan yakin melepaskan tangannya. Kita gak punya pilihan lain. Takut sudah pasti. Belum pernah aku merasakan rasa sakit sesakit ini. Tapi belum pernah juga aku merasa memiliki alasan untuk melakukan sesuatu walau nyawaku taruhannya. Sebenarnya bukan bertaruh, tapi perasaanku saat ini lebih ke merasa yakin bahwa Tuhan yang mentakdirkanku berada di sini dan menjadikanku jalan untuk menghentikan tragedi ini. Sakit, terlalu sakit. Seluruh panca indraku seolah dihantam bertubi-tubi oleh benda yang begitu keras. Telingaku sakit dan terus berdenging. Mataku seperti terbakar dan tak mampu menatap dengan jelas. Aku begitu sulit melangkah, seolah ada dinding tak kasat mata yang menahanku untuk melangkah lebih jauh. Tuhan, kau boleh mengambil nyawaku kapan saja. Tapi setidaknya, izinkan aku menghentikan ritual keji ini. Doaku dalam hati. Sudah mas. Samar-samar terdengar suara Dinda yang menahan tangis. Aku yakin ia tidak tega melihat darah yang terus mengalir dari setiap lubang di kepalaku ini. Tetapi itu tidak cukup untuk menghentikanku. Di tengah suara berdenging di telingaku, samar-samar suara tangis Dinda berubah menjadi alunan doa. Itu adalah doa yang aku ajarkan padanya. Aku tak menyangka masih bisa mendengar suara itu, walau dengan semua rasa sakit ini.
Aku pun mengulang doa-doa yang sama dengan apa yang dibaca oleh Dinda. Berbekal keyakinanku pada Sang Maha Pencipta dan keris pusaka yang dipinjamkan padaku ini, aku pun menegaskan kembali langkahku. Entah mataku yang dalam pengaruh kutukan atau tidak, samar-samar aku melihat sosok makhluk berwujud kakek tua berambut panjang di hadapanku. Ia berjalan dengan bungkuk mendahului di depanku. Manusia? Bukan. Tidak ada wujud manusia semengerikan kakek itu. Namun entah mengapa, dengan berjalan di belakangnya, aku merasa sanggup menahan semua kutukan yang menyerangku. Namun, kejadian itu hanya sebentar. Setelahnya sosok itu tiba-tiba menghilang, dan tanpa sadar, aku sudah berada di dekat Kiai Sungulangkir. Aku pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dan menghujamkan keris Rogo Sukmo di tubuh kerbau yang menjijikkan ini. Suara teriakan mengerikan kerbau itu pun terdengar hingga ke seluruh penjuru alam. Ia mengamuk kesakitan. Aku membiarkan keris Rogo Sukmo tetap menancap di tubuh kerbau itu. Sementara aku berusaha menghindar dari amukan kerbau cacat itu. Benar, kutukan itu menghilang tepat setelah aku berhasil menyerang Kiai Sungulangkir. Bajingan tengik, ucap Nuri dengan suara yang mengerikan. Jelas, Nuri sedang dikuasai sosok lain. Nuri mengambil beberapa melati yang menjuntai menghias rambutnya, meniupnya, dan melemparkannya ke tanah. Aroma melati itu begitu semerbak hingga menjadi begitu pekat. Beberapa saat kemudian, aku sadar akan keberadaan sosok-sosok makhluk hitam yang mendekat terpikat dengan melati yang disebarkan oleh Nuri. Sosok itu merangkak dan menjilati melati-melati itu. Akan kuberikan lagi setelah kalian bunuh manusia-manusia itu, teriak sosok yang menguasai tubuh Nuri. Mendengar perintah itu, satu persatu demit-demit alas itu melompat menyerangku. Matanya merah, kukunya tajam, taringnya memanjang hingga mulutnya tak mampu untuk menutup. Dengan sigap aku menghindar dari serangan-serangan demit-demit itu. Aku mengambil sebuah batang kelor dan membacakan doa-doa untuk menjadikannya senjataku menghadapi makhluk ini. Sebuah pukulan berhasil mendarat di tubuh makhluk itu. Ia pun terpelanting kesakitan menerima seranganku. Cara Bapak benar-benar ampuh untuk mengusir setan-setan seperti ini. Hal serupa aku lakukan pada setan-setan yang dipanggil oleh sosok yang merasuki Nuri. Sementara aku mengurusi demit-demit alas ini, tiba-tiba Dinda sudah berada di dekat Nuri dan menahan tubuhnya dari belakang. Nuri, sadar Nuri, jangan kalah dari setan-setan ini Nuri, teriak Dinda. Orang bodoh. Nuri memutar wajahnya hingga ke belakang dan menatap wajah Dinda. Tenang saja, adikmu akan melayani kami dengan baik. Dinda gemetar. Ia tidak tahu bagaimana keadaan Nuri dengan leher yang terputar seperti itu. Pergi, tinggalkan tubuh Nuri, pergi, teriak Dinda. Tubuh Dinda terpental. Jelas-jelas tubuh Nuri lebih kecil dari Dinda. Namun tenaga Nuri benar-benar tidak masuk akal. Tapi Dinda tidak menyerah. Ia terus berusaha memeluk Nuri dari belakang dan menangkapnya. Sadar, Nuri sadar. Bocah-bocah bodoh. Dinda benar-benar mengingat doa-doa yang kuajarkan. Ia terus mengulang-ulang doa itu sambil terus memeluk tubuh Nuri. Hentikan, panas, hentikan. Sosok di dalam tubuh Nuri mulai merasa tidak nyaman. Doa-doa yang dilantunkan oleh Dinda membuatnya merasa panas, terbakar. Beberapa kali Dinda terpental dengan tenaga Nuri. Namun saat mengetahui doa-doa yang ia lantunkan bisa menyelamatkan Nuri, ia siap untuk terus kembali berdiri menolong adiknya itu. Dinda, lepaskan perhiasan pengantinnya. Kemungkinan ikatan mereka ada di sana. Aku mencoba memberitahu Dinda kemungkinan yang bisa menyelamatkan Nuri. Dinda yang mengerti
segera mencari cara melepas satu persatu perhiasan yang merias tubuh Dinda. Tusuk konde, kalung, gelang, dan berbagai perhiasan yang disematkan di tubuh Nuri dengan berbagai cara dilepaskan oleh Dinda. Benar dugaanku, kekuatan setan itu melemah. Ikatan antara setan itu dan Nuri tidak sekuat sebelumnya. Bunuh perempuan ini lebih dulu, teriak sosok yang merasuki Nuri. Saat itu, demit-demit alas yang menghalangiku beralih menoleh ke arah Dinda yang mengincarnya. Jangan harap, teriakku. Aku benar-benar mengamuk saat itu. Ku kumandangkan doa panjang di hutan itu yang membuat setan-setan itu tak mampu lagi bergerak. Ku injak dan ku ludahi semua melati yang setan itu gunakan untuk memanggil demit alas ini. Setan-setan itu pun kesakitan dengan seranganku. Dan bersamaan dengan berakhirnya doa yang kubacakan, setan-setan itu melarikan diri. Nuri pun menunjukkan gelagat aneh. Ia berteriak sekuat-kuatnya dan jatuh tak sadarkan diri. Nuri! Teriak Dinda khawatir. Tapi aku tahu, sosok yang merasukinya sudah terlepas dari tubuh Nuri. Dia ada di sana. Sosok yang berdiri dengan mengerikan tak jauh dari Dinda dan Nuri berada. Sosok pocong yang tubuhnya terbungkus dengan kain jarik itulah yang menguasai tubuh Nuri. Aku ingin bergegas menangani pocong itu, tapi seketika firasatku memaksaku untuk berhenti. Aku merasa ada bahaya yang lebih besar yang mengancamku di belakang. Kurang ajar! Terdengar teriakan seorang anak kecil dari arah belakang. Aku menoleh dan melihat Kiai Sungguh Langkir sudah bersimbah darah dan darahnya membentuk sebuah genangan. Perutnya robek. Dan dari sanalah muncul seorang anak yang berlumuran darah dengan wajah penuh amarah. Doro, Kantur, aku bisa menebak sosok itu. Semua yang diceritakan oleh Tirah benar adanya. Anak itu menatapku dengan penuh amarah. Walau begitu, aku sedikit lega. Amarah itu juga berarti kami sudah berhasil menggagalkan ritual ini. Jangan berani-berani, ucap Doro Kantur yang mengarahkan tangannya ke arah Nuri. Dalam sekejap, kekuatan besar membuat Dinda terpental dan membuat tubuh Nuri terseret ke genggaman Doro Kantur. Ia menjambak rambut Nuri yang sedang berusaha untuk tersadar dan menyeretnya. Diam di sana, ucap Doro Kantur. Nuri terbanting ke sebuah pohon besar yang berada tak jauh dari Doro Kantur. Nuri! Dinda khawatir dengan keadaan adiknya, namun aku memberi isyarat untuk tidak mendekat. Walau dalam wujud anak kecil, Doro Kantur tetap berbahaya. Keris itu, aku harus mencabut keris Rogo Sukmo dari bangkai Kiai Sungguh Langkir. Mungkin pusaka itu satu-satunya cara agar kami bisa selamat dari situasi ini. Dengan mengumpulkan keberanian, aku berlari ke arah Doro Kantur. Wajahnya yang penuh amarah sudah siap untuk melampiaskan semuanya kepadaku. Tapi aku tidak dengan serta-merta menghadapinya secara langsung. Sayangnya, aku terlalu polos. Tanpa menyentuh saja dengan sebuah teriakan, Doro Kantur sudah mementalkanku hingga terjatuh ke tanah. Nyawamu tidak cukup untuk membayarnya. Tangan Doro Kantur memanjang hingga ke tanah. Kuku-kukunya semakin tajam, menyatu dengan jari-jarinya yang panjang. Mati! Cakaran tanpa ampun mengayun ke arahku. Aku sudah menduga serangan itu dan menghindarinya dengan berguling-guling ke sisi lain. Namun ia tak berhenti dan bergantian menyerangku dengan kedua tangannya. Doa-doa sudah kubacakan. Semua alat yang biasa Bapak gunakan untuk menghadapi setan sudah kugunakan. Entah apa lagi yang bisa kuperbuat saat ini. Yang ku bisa hanya menghindari serangan Doro Kantur dan menahan tekanan dari kekuatan yang mencoba merasukiku. Sayangnya, perbedaan kekuatan kami terlalu jauh. Doro Kantur dengan mudah mencekikku dan mengangkat tubuhku. Aku mencoba membela diri dengan melafalkan doa-doa dan terus berusaha melepas cakarnya dari leherku. Aku tahu
ia tetap merasa panas dan terganggu dengan setiap doa yang kubacakan. Aku sadar, bukan ayat-ayat suci dan doa yang tidak mempan pada Ndoro Kantur, melainkan keteguhan imanku yang belum cukup kuat untuk menjadikan lantunan ayat-ayat itu untuk mengalahkan Ndoro Kantur. Saat ia tak mampu menahan panas dari doa-doaku, Ndoro Kantur pun membantingku sekali lagi ke tanah. Kali ini ia benar-benar berniat menghabisiku tanpa ampun. Kepalamu akan kupajang di pintu keratonku. Jantungmu akan menjadi makanan setan-setan alas, dan sisa-sisa tulang belulangmu akan menjadi pondasi kerajaanku. Teriak Ndoro Kantur. Itu dia tadi part 5 dari Tumbal Manten by Dioseta. Berakhir sampai di sini. Kita akan lanjutkan part 6 dari cerita ini dan merupakan part terakhir dari Tumbal Manten. Terima kasih untuk Bang Dioseta sudah membagikan kisah ini di podcast Bagi Horor, dan terima kasih buat kalian yang terus mendengarkan. Jangan sampai kelewatan part ke-6 nanti, makanya kalian jangan lupa buat nyalain lonceng notifikasi baik di YouTube maupun di platform podcast manapun yang sedang kalian pakai untuk dengarkan podcast Bagi Horor. Terima kasih semuanya. Aku Arga, mohon maaf kalau ada salah-salah kata selama bercerita. Ingat, anggap saja cerita di podcast Bagi Horor itu cuma hiburan semata. Ambil positifnya dan buang negatifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat istirahat.